Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Erwan, Ibu Aan, Pak Hadafi, Selamat dan pagi, Pak Mas. Amri. Eh, Pagi. di sini kita akan membahas itu ya, beberapa isu di dinas kita masing-masing. Nanti isu itu kita akan coba pilih mana yang kira-kiranya akan menjadi top isu yang kita cari penyebabnya bareng-bareng seperti itu ya. Dari hasil pengumpulan isu itu sudah dapat nih 5 isu, 5 isu dari masing-masing dinas. DKP 3 Kota Serang, Disperindag Kota Serang, terus apa nih, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Serang, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Serpong ya. Betul. Kita langsung aja ya, masing-masing ini kita bahas nih. Dari isu pertama dulu nih, isu dari Ibu Aan. Tidak adanya aplikasi penyimpanan data harga pasar ikan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan Kota Serang. Ini maksudnya gimana, Bu, sebelum kita ngasih nilai ini? Oh ya, jadi selama ini tuh di instansi, khususnya bidang saya, perikanan, untuk harga pasar sendiri tuh masih dipegang sama apa ya, petugasnya masing-masing gitu. Nah, petugas itu kan biasanya per kecamatan. Nah, jadi kalau untuk misalnya kita minta data gitu tuh ya, harus diminta ke orang per kecamatannya itu gitu. Jadi belum ada pengkolektifannya. Nah, jadi sepertinya perlu aplikasi untuk penyimpanan data, misalnya pakai Google Drive kayak gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Gitu ya. Cukup ya penjelasannya. Intinya masih tidak ada aplikasi karena masih minta data masing-masing. Iya. Terus isu kedua nih dari Disperindag, siapa nih? Saya. Ini kurangnya kesadaran IKM dan UMKM dalam pengurusan NIB ya, nomor induk berusaha di Dinas UMKM dan Perindustrian. Jadi maksudnya ini pelaku-pelaku UKM itu, UMKM dan IKM. IKM itu industri kecil dan menengah. Itu kalau ngurus perizinan itu agak risih gitu kalau berurusan dengan pemerintahan, dapat dan macam-macam gitu. Jadi masih banyak IKM dan UMKM itu agak kurang gitu kalau untuk mengurus usahanya agar mendapatkan izin usaha gitu di Kota Serang. Seperti itu sih. Sebenarnya ini isu udah lama sebenarnya. Seperti itu mungkin yang isu kedua. Isu ketiga dari Pak Erwan ini ya. Kurangnya pengelolaan yang menarik pada media sosial Instagram Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Serang. Gimana, Mas? Iya, jadi selama ini tuh memang Instagram itu udah aktif, Mas ya. Cuma dari segi pengelolaannya saya lihat kurang menarik gitu. Dari konten-konten yang diinfokan juga belum sepenuhnya gitu. Cuma sekedar foto-foto kegiatan kayak gitu aja. Itu kan ya masyarakat nggak banyak orang juga yang pengen tahu gitu kan. Masyarakat pengen lebih tahu tentang info-info apa sih, kayak misalkan penyerahan PSU perumahan itu seperti apa, persyaratannya seperti apa. Jadi dari segi kontennya pun kurang gitu. Dari segi konten, dari segi informasinya masih dibilang kurang lah intinya mah. Kurang menarik juga dari postingannya, cuma sekedar foto-foto kayak gitu aja. Intinya kontennya kurang menarik gitu ya. Ya gitu. Iya. Isu keempat nih, rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi bangunan di Kecamatan Pamulang. Ini dari Pak Hadapi ya? Iya benar, Pak. Itu gimana, Pak? Kebetulan kan saya kerjaannya itu, Pak. Iya. Bagian ngelola data-data pajak bumi bangunan tuh. Dari tahun 2018 memang realisasinya tuh kurang dari 55% gitu. Dari 2018 sampai 2020. Iya. Ya akhirnya saya angkat aja deh jadi isu gitu kan.
berapa tadi, 50% tadi ya? 50%. Gitu aja sih, Mas. Oke. Terima kasih, Pak. Isu kelima nih dari Pak Amri. Belum optimalnya pengarsipan surat masuk dan surat keluar pada seksi pemerintahan Kecamatan Serpong. Gimana, Pak Amri? Iya, kalau dari tempat saya melihat surat masuk surat keluarnya sih masih manual ya Pak ya. Jadinya kadang-kadang suka kececer. Padahal kan kadang-kadang surat itu penting. Apa namanya? Ya buat dokumentasi segala macam gitulah. Maksudnya tuh enaknya kayaknya didigitalin gitulah. Macam kayak Mbak An tadi. Apa bikin aplikasi atau gimana gitu. Ini lebih ke register suratnya Mas ya? Maksudnya ya? Fisiknya juga Pak. Oh, fisiknya juga digitalkan gitu ya? Iya. Fisiknya itu sih yang paling penting. Oke, berarti itu ya penjelasan dari 5 isu itu. Nanti dari 5 isu ini kita akan berikan nilai pakai teknik APKL ya. Seperti yang kita ketahui, teknik APKL itu ini ya, nilainya 1 sampai 5. Jadi tiap-tiap kita bersama-sama memberikan nilai di masing-masing isunya. Bukan masing-masing isu, misalnya isu 1. Boleh aja siapa aja yang bisa ngasih nilai gitu kan di APKL ini gitu. Nggak harus dari Ibu Aan yang ngasih nilai gitu. Dari kita semua bareng-bareng. Itu ya. Ya, boleh Mas. Oke. Dari yang pertama nih. Tidak adanya aplikasi penyimpanan data harga pasar ikan di Dinas Ketahanan Pangan Pertahanan Perikanan Kota Serang. Untuk nilai aktualnya kira-kira berapa nih, Bapak Ibu? Dari Mas Herwan dulu kali, berapa nilainya? Kalau menurut saya tidak ada aplikasi aktual ya Mas, ada di 4. Ada di 4 kalau ya? Menurut saya, iya. Gimana yang lain? 4 langsung? Ya, bisa 4. Ya, 4 ya. 4. Untuk problematiknya, Pak Amri. Oke, Pak. Problematik tidak adanya aplikasi penyimpanan. 3 lah. 3. Untuk halayak? Halayak. Pak Hadapi. Jangkut hidup orang banyak ya. 3 aja Pak, 3. Untuk layaknya berapa nih? Ibu Aan? 3 juga. 3 juga ya. Ya. Jadi total 13 ya. Untuk sementara masih ranking 1 nih. Sementara masih ranking 13. Yuk, ranking 1 yuk. Ranking 1 yuk. Isu kedua. Ini isu lama ya. Jadi kesadaran IKM. Iya. Tahu sendiri ya di Kota Serang. Aktual ya. Wah, ini saya 5 ini. Bapak jangan macem-macem, Pak. Cocok benar 5 ini. Cocok Mas ya? 5 semua ini Pak, 5 semua Pak. 5 dah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Aduh. Harus objektif ya. Harus objektif. Kurang kesadaran. Udah, 2 aja semua. Izin usaha. 4 lah. 4 deh saya 4. Yang lain 5 ya. Waduh. Ya 4 Pak. Untuk problematik 3 saya 4 Pak. juga. Oh yo, ada yang 3 nih. Yang 3 nih Pak Hadapi nih. Saya ambil angka 3 aja ya. 4 aja 4 ya. 3 aja Pak tadi Pak. 4 deh. 4 aja deh 4 Pak. Ya udah 4. Pak Herwan, halayaknya. Jangan bilang Pak Herwan. Ini sih cukup menyangkut hidup banyak orang sih Mas ya. Woi, enggak juga Pak. Semua juga banyak orang ini. Enggak banyak orang sih, cuma pengusaha aja Mas ya. Iya, pengusaha doang ini. Iya, pengusaha. 4. Ini yang menyangkut banyak orang sama pajak nih kayak. 3 deh layak kayaknya. Cukup layak.
Iya, cukup layak ya. Oke, isu kedua ranking 1. Emang luar biasa ini. Isu ketiga nih, dari isunya Pak Erwan ini kayaknya ya. Masalah Instagram kurang menarik. Iya, Mas. Iya. Zaman-zaman sekarang lagi hangat-hangatnya ini medsos. Hangat. Lagi hangat-hangatnya ini. Gimana Pak Hadapi? Berapa nih? Saya 4 aja Pak. 4. Kalau problematiknya? Kalau dari saya sih problematik mending 3 nih. Tidak begitu problematik banget menurut saya. Boleh 3. Boleh. Halayaknya? Wah, halayak mah iya nih halayak ya. Karena media sosial namanya juga. Pengguna Instagram sih, Mas. Oh, pengguna Instagram, iya. Ini bagus juga nih menyangkut smart ASN juga kita nih. Kalau masalah Instagram nih. Iya. Literasi digital ya? Literasi digital juga nih. Bisa kali 5 ini untuk halayaknya. Kasih aja 5 Mas. Boleh. Masukin 5. Tapi hanya pengguna Instagram loh, Mas, nggak semua orang. Oh iya, makanya kan kita sebagai ASN kan nanti kan mendorong budaya apa digital culture-nya ya. Untuk layak nggak nih? 4. Ya, isu ketiga jadi ranking 1 ya. Jadi. Nah lo, kesalip tuh. Salib tuh kan. Oh iya, masalah pajak nih dari Kecamatan Pamulang nih, Pak Hadapi. Aktualnya berapa nih Pak Erwan? Waduh, pajak mah wajib, Mas ya? Wajib pajak. Wajib. 5 orang Mas. bijak, taat pajak. Saya taat pajak, Pak. Harus direalisasikan, Mas. Iya, harus ya. Berapa Pak Erwan? 5. 5 ya? Sangat kuat. Oke, mantap lah. Soalnya masalah pajak ya. Problematik? Katanya penerimaan pajaknya rendah tuh 55%. Iya. Maksud saya gini nih. Gawat itu. Iya, maksudnya ini kan kamu bilang ini timbang di Kecamatan saya, katakan termasuk kota gitu kan. Maksudnya kota tapi kesadarannya masih rendah. Itu sebenarnya problem juga menurut saya mah. Ya. Udah, give me 5 deh, give me 5. 5. Ya, tos. Kacau. Apa sih? Kok kacau? Ini soalnya masalah pendapatan negara, Pak. Nggak ada kacau-kacaunya. Iya. Betul kan. Halayak. Menyangkut orang banyak apa enggak nih, halayak? Jelas kalau menurut saya mah. Nyangkut sekali nih. Iya. 5. Oke. 5 juga deh. Tos, Mbak. Nice. Santos. Ya. Dari layaknya berapa Pak Erwan? Jackpot ini. Layak. Jackpot ini Pak. Masalah pajak, Pak. Sangat layak sih menurut saya. 5. Oke. Isu kelima. Kalau aktual menurut saya. Soalnya dia hampir semua itu kali ya, masalah surat menyurat ini masih manual soalnya. Kalau aktualnya. Otomatis berapa nih? Kalau menurut saya 5 Pak, soalnya kan itu masalah dari dulu itu. Iya betul sekali. 5 ya Pak, hadapi. Halayak. 4 ya? Iya 4. Layakannya gimana? 4, 5 Pak. 5 ya? 5 ya? Yang dapat nilai paling tinggi itu isu keempat nih, masalah pajak di Kecamatan Pamulang ya. Kalau kita ambil di sini, masalah pajak ini berarti secara mesin atau peralatan gimana nih? Apa penyebabnya kira-kira? Yang pertama dari sisi apanya dulu nih? Mesinnya? Iya, peralatannya lah, untuk peralatannya. Mesin
pembayaran PBB itu memang per tahun ini baru diadakan secara online. Tahun-tahun sebelumnya kan masih manual tuh, lewat kantor pos. Memang tahun ini udah mulai sih ada sistem online-nya. Terus jadinya tapi ya belum berjalan aja sosialisasinya itu aplikasi online-nya itu, Pak. Oh, berarti di sini saya tulis sosialisasi apa? Sosialisasi aplikasi online pembayaran PBB. Yang kedua juga ini Pak, apa SPPT itu banyak yang belum diterima oleh warga gitu, Pak. Gitu. Jadi surat penagihan pajaknya itu banyak yang belum diterima oleh warga gitu kan. Nah itu masuknya kemana tuh, Manpower, Measurement? Material kali ya itu ya. SPPT itu banyak yang belum diterima oleh warga gitu. Ya peralatan maksudnya. Ya boleh masuk. Yang lainnya Pak? Yang lain mungkin ada saran Pak? Ada saran nggak? Milih Mother Nature itu apa tuh Pak? Gimana? Mother Nature. Lingkungan Mas. Lingkungan. Kalau lingkungan mungkin emang kesadarannya belum kali ya? Iya kesadarannya masih rendah. Malas ngantrinya buat bayar itu gimana ya masuknya? Kesadaran masyarakatnya ya? Iya. Di lingkungan aja kali ya? Iya boleh. Masyarakat masih rendah. Manpower, kalau dari petugasnya sendiri gimana nih Pak hadapi? Manpower memang kalau dari kecamatan itu masih sangat kurang tuh yang ngurus masalah PBB itu. Maksudnya kurang tuh gimana? Bahkan dari kelurahan juga banyak yang nggak paham itu masalah mengenai PBB itu kan, soalnya sebagian banyak kan honorer tuh. Iya. Nah, itu kan kurangnya ini juga sih, kompetensi juga sih dari petugas-petugas di kelurahan juga. Ayo dari metode penagihannya gimana? Yang lain usul coba. Prosesnya? Iya, proses atau metode. Prosesnya bisa Mas ya, Mas? Gimana? Mirip-mirip sama ini ya, mesin ya tadi ya. Iya, kalau mesin itu lebih ke aplikasinya kan. Sekarang kita bahas metode. Metodenya. Nah, metodenya itu gini dah. Kalau prosesnya itu di aplikasi itu ribet nggak sih? Kemarin saya ikut sosialisasi, ya memang ini sih ribet juga sih, ada 5 tahap. 5 tahap. Ya. Jadi tahap 1 tuh harus diverifikasi dulu. Kalau udah diverifikasi dia bisa lanjut ke tahap 2. Nah kan itu ribet juga itu. Oke. Berarti kalau saya metodenya berbelit-belit. Kita measurement gimana nih? Measurement. Pengukuran kan udah jelas Mas ya. Udah ada datanya dia juga kan 55% gitu. Dari tahun 2018. Dari NJOP-nya ya. Udah jelas itu. Udah ada datanya semua. Berarti nggak ada isu lah ya. Nggak ada masalah di situ. Dihilangkan aja apa gimana? Berarti dari sini kita pakai USG di sini ya. Oke, langsung aja ya. Kita dapat 5 penyebab di sini ya. Dari kasus rendahnya pembayaran pajak di Kecamatan Pamulang. Untuk sosialisasi aplikasi pembayaran PBB nih, kita bicara aplikasi nih ya. Tadi kan disebutkan bahwa kalau aplikasinya itu belum sosialisasi, masih banyak yang konvensional. Secara urgensinya sosialisasi ini perlu apa urgent apa enggak gitu maksudnya? Urgent banget ini kayaknya mah. Perlu. Ini skalanya 1 sampai 5 juga Mas ya? Iya, 1 sampai 5 sama. Iya, 1. Urgent banget ya? Iya, perlu sekali ini. 5 ya. Lalu untuk seriously? Maksudnya penyebab ini 3 aja Mas. Oh iya, oke. Boleh 3. Crowd-nya 4 aja masih lumayan sih. 4 ya. Oke, skornya 12 ya.
Nomor 2 ini yang paling penting kalau menurut saya sih Mas. SPPT belum diterima. Iya. Itu kan fisiknya, soalnya fisiknya itu. Kalau SPT belum dibayar, belum diberikan, gimana mau bayar pajak ya? Nah, itu dia. Itu Paling penting Iya. ini. Betul. Oke. Agensinya berarti 5 ya. Ya. 5. Terus Seriusnya serius juga sih. Serius soal fisik ya. Soal ini kalau misalnya nggak ada ini kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau pakai aplikasi apapun atau mau konvensional, kalau nggak ada SPPT-nya gimana? Betul. Growth. 5 ya Mas ya. Karena itu kan ini juga. Gimana? Maksudnya apa ya? Berentetan gitu masalahnya kalau SPPT belum diterima, itu mulai dari legalitas lah apalah gitu kan. Betul ya. 5 ya. Kalau yang lain gimana? Yang lain gimana? 5 boleh. Ya. Dari tingkat kesadaran masyarakatnya nih gimana? Kesadaran masyarakat masih 4 lah. 4. Kenapa? 4 ya. Bisnisnya? 3 kayaknya ya Mas. 3 ya. Soalnya ini lebih ke individu ya. Growth-nya berapa? 3 aja Bang. 3 aja ya. 3 ya. Untuk proses ini berbelit-belit, baik secara aplikasi maupun konvensional. 4 aja kali Mas. 4. Terus untuk seriusnya? 3 kali Mas ya. Growth-nya? 3 aja Mas. 3. Cuma masalah 3. Oke. Untuk manpower-nya nih, tugas penagih pajaknya kurang kompeten. Sebenarnya ini lebih ke petugasnya ya, bukan ke masyarakatnya ya. Iya, 3 aja kali Mas. Iya. 3 ya. Seriousness-nya? Dampaknya 4 lah. Soalnya kan organisasinya itu. 4. Growth-nya? 3 aja kali Mas ya. 3 juga. Oke, Bapak Ibu, berarti dari pembahasan ini kita dapat penyebab nomor 1 nih, nomor 2 yang dapat ranking 1. SPPT belum diterima warga. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada saran apa nih untuk SPT yang belum diterima nih, sarannya? Untuk isu yang ini ya, untuk isu yang maksudnya untuk penyebab yang ini. Saya rumah dulu. Ya. Yang pertama itu RT dan RW itu harus diberdayakan itu Mas. Maksudnya diberdayakan dalam bentuk apa nih? Diberdayakan supaya ini SPPT itu disebarkan ke warga gitu loh. Ikut menyebarkan kan gitu ya? Untuk gitu menyebarkan ya? SPPT-nya itu. Koordinasi kali ya. Gimana? Koordinasi sama RT RW. Koordinasi dengan RT. Sama dong kayak yang pertama. Iya, intinya sama. Sama itu. Iya, sama. Coba yang lain. Peran serta intinya. Peran serta siapa? Maksudnya emang buat yang poin pertama. Kalau dari saya sih sarannya dari individunya perlu itu juga sih, perlu jemput bola juga. Aktif juga ya. Maksudnya kalau misalnya individunya tuh merasa belum dapat SPPT, kenapa dia nggak ngambil sendiri gitu loh? Ya kan? Iya. Iya. Jadi bahasanya gimana? Berarti ini masuknya ke? Ya, betul. Kesadaran individu, Mas. Kesadaran individu ya? Meningkatkan gitu ya? Oh iya, meningkatkan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SPPT, betul ya? Ya, pajak SPPT. Terus
Kita minimal ada 4 lah. Sosialisasi kayak ya Mas ya? Ya, sosialisasi. Sosialisasi apa nih? Sosialisasi atau pengumuman kalau misalnya SPPT udah disebarin nih gitu. Tentang ketersediaan apa? Maksudnya pengumuman nih SPPT udah ada nih, silakan ambil gitu maksudnya kan? Iya gitu. Apa bahasanya tuh? Apa himbauan bukan ya? Gimana? Gimana? Tentang SPPT yang sudah rilis gitu aja ya? Pemberitahuan ya? Pemberitahuan kualifikasi ya bahasanya. Masyarakat. Satu lagi lah, biar 4. Satu lagi. Apa lagi nih? SPPT. Adanya penjadwalan perlu nggak sih? Penjadwalan, maksudnya penjadwalan gimana nih Pak? Ya misalkan tiap bulan tanggal sekian. Nah untuk tiap tanggal sekian tuh SPPT pasti dirilis gitu. Oh, boleh. Berarti nanti ini ditukar aja ya. Jadi ada schedule tetap gitu bahasanya ya. Maksudnya. Ya. Schedule tetap terkait pengeluaran Rilisnya SPPT. itu ya. Iya. Cukup kali ya 4 ini ya sarannya ya. Apa mau nambah? Oke. Cukup kali ya. Cukup lah. Baik Bapak Ibu, saya simpulkan tadi kita ada 5 isu ya. Dari mulai tidak ada aplikasi penyimpanan data harga pasar, kurangnya persediaan IKM UMKM, kurangnya pengolahan yang menarik tentang Instagram, rendahnya realisasi penerimaan pajak, terus belum optimalnya pengasuhan surat menyurat. Kita bisa ambil dari 5 masalah ini tentang ini ya, masalah pajak di Kecamatan Pamulang. Lalu berdasarkan hasil identifikasi, rendahnya pajak ini disebabkan dari hal-hal ini nih. Dari mesinnya, material, mother nature, method, and manpower-nya. Nah, di sini ditemukan 1, 2, 3, 4, 5 penyebab. Penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak Kecamatan Pamulang. Dari 5 penyebab ini, kita analisa menggunakan USG, ditemukan penyebab utamanya itu SPPT yang belum diterima warga. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu sarannya kita ada 4 tadi ya. RT RW harus diperdayakan supaya ikut menyalurkan SPPT, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SPPT, sosialisasi pemberitahuan kepada masyarakat tentang SPPT yang sudah rilis, adanya schedule tetap terkait pengeluaran SPPT. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.